Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a innaka anta 'alimun hakim. Waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulli 'asir wa taysirul 'asir 'alaika yasir. Anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia dan nikmatnya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita atau kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas tema mengingat nikmat dan memperbanyak syukur. Mengingat nikmat dan memperbanyak syukur. Dua hal ini itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Ketika seseorang itu mengingat nikmat, maka itu akan membuatnya banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Bahkan ini telah diisyaratkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Di antaranya contohnya misalkan Hasan Al-Basri. Ya. Beliau pernah mengatakan aktsiru dzikran hadhihin ni'ami. Perbanyaklah untuk mengingat nikmat. Jadi beliau itu selalu mengingatkan, banyak-banyak untuk mengingat nikmat. Alasannya kenapa? Fa inna dzikraha syukruha. Karena kita itu mengingat nikmat, berarti kita mensyukuri nikmat itu. Jadi apa? Kalau kita itu mengingat nikmat, maka kita akan mudah untuk mensyukurinya. Karena kita tahu bahwasanya itu adalah nikmat. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu mengingat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian itu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan cuma terbatas bisa makan, bisa minum, bisa tinggal. Maka itu adalah keterbatasan kita dalam mengetahui apa sih nikmat itu. Makanya perlu kita itu tahu sejatinya nikmat itu apa? Nikmat yang kita sepakati semuanya itu adalah yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan yang kita impikan. Pasti kalau orang itu kalau ditanya tentang nikmat, pasti berputarnya di tiga ini. Yang diinginkan, yang diimpikan, yang diharapkan.
Jadi cuma berputar di situ saja. Selain itu, jarang kita itu menganggapnya sebagai nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan kalau pemahaman seperti itu salah. Kita itu hanya membatasi nikmat itu yang enak-enak, yang sesuai yang kita inginkan, itu nikmat. Makanya Allah sudah mengatakan itu di surat Al-Fajr tentang pemahaman orang ketika mereka itu mengatakan nikmat itu yang seperti ini, padahal itu salah. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dimuliakan, kasih nikmat yang banyak, ya, urusannya gampang, anaknya nurut semuanya, maka di sini dia mengatakan, oh inilah nikmat, Allah sedang memuliakan saya. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan apa? Diseratkan rizkinya, agak disulitkan rizkinya, di rumah banyak masalahnya, kadang bekerja juga banyak masalahnya, banyak cekcoknya, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, bahwasanya Rabbku ini menghinakanku. Urip kok uripe sulit terus, ngeluh kan gitu. Kalau dapat yang enak, alhamdulillah, otomatis itu Pak. Tapi kalau ada ujian, kecelakaan, kok ujian terus, hidup ini serasa sulit sekali. Padahal nikmat yang sesungguhnya itu bukan ada kaitannya seperti itu. Kemudahan bukan berarti itu suatu kemuliaan. Kesulitan bukan berarti itu adalah suatu kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Sejatinya nikmat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim, beliau mengatakan kullu ni'matin tuqarribu minallahi, ya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Ya. Sejatinya nikmat itu, ya, yang dia itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian ataupun cobaan, bukan nikmat. Jadi nikmat itu sejatinya itu adalah segala hal yang bisa menopang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah nikmat. Itulah sejatinya nikmat. Apapun kondisi kita, kalau hal tersebut itu mendekatkan kita kepada Allah, maka itulah nikmat. Kalau kita punya duit banyak, menjadikan kita itu ingat untuk sedekah, mengerti hak sesama, itulah nikmat. Tapi kalau kita punya duit banyak hanya untuk hasrat pribadi, gaya hidup, beli ini dan beli itu, tanpa mempedulikan tetangga dan mempedulikan teman-temannya ataupun kerabatnya, maka ini sejatinya bukan nikmat. Begitu juga orang itu diberikan kesehatan,
Kalau dia gunakan untuk ibadah, untuk sholat, ya, datang ke kajian, itulah nikmat. Tapi kalau digunakan untuk hal yang lainnya, untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya, bahkan nggak ada pahalanya sama sekali, maka itu adalah baliyah, bukan apa? Bukan nikmat. Itu ujian, itu petaka. Jadi nikmat itu adalah hal yang dia itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah apa? Menjauhkan kita kepada selain Allah. Ya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya kita itu mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang dia itu beriman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Ingat nikmat apa saja. Berapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Apakah kita gunakan untuk kebaikan ataukah tidak? Kalau hal tersebut itu menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah, itulah nikmat sesungguhnya. Bahkan Nabi dan semua Nabi, ya, itu mengingatkan kaumnya untuk selalu apa? Mengingat nikmat Allah. Karena saking pentingnya kita itu apa? Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap nabi mengingatkan kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Bahkan Nabi SAW pun juga apa? Mengajarkan kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, doa pagi dan petang, salah satu doanya adalah Nabi mengajarkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, tidaklah aku bangun di waktu pagi, ya, melainkan ada nikmat dari apa itu terhadapku, dan juga apa? Nikmat untuk salah satu dari makhlukmu. Semuanya itu dari dirimu, tidak ada sekutu untukmu, dan engkaulah segala pujian, untukmulah segala pujian, dan untukmulah segala rasa syukur. Nabi sampai mengatakan, orang yang dia itu, ya, man qala hina yusbih, orang yang dia itu mengatakannya ketika di waktu subuh, faqad adda syukra yaumih. Kalau di waktu subuh dia mengucapkan doa ini, maka dia apa? Telah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah di hari tersebut. Wa man qala mithla dzalika hina yumsi, barang siapa yang dia itu mengucapkannya semisal doa tadi, cuma diganti apa? Ma'amsa bi, ya, di waktu petang atau sore hari. Hina yumsi, ketika dia itu di sore hari petang hari, faqad adda syukra lailatih, maka dia telah apa? Menunaikan syukur di malam harinya. Jadi saking pentingnya kita itu apa? Untuk mengingat nikmat itu. Jangan sampai kita itu melupakan nikmat, atau malah kita itu tidak peduli dengan nikmat itu.
Bahkan di antara contoh dari ulama-ulama kita yang terdahulu disebutkan bahwasanya Fudail bin Iyad dan Sufyan ibn Uyainah, mereka berdua pernah Pernah nggak tidur dalam sehari. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan nikmat-nikmat apa saja yang Allah telah berikan. Itu seharian, dihitung-hitung. Selama ini nikmat yang Allah berikan kepada kita apa saja. Itu sampai subuh. Bahkan Fudail bin Iyad semalaman itu mengulang-ulang firman Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan untukmu dua mata, satu lisan dan dua bibir. Ini diulang-ulang dalam satu malam sampai beliau itu menangis. Lalu dikatakan kepada beliau, kenapa menangis? Hanya satu ayat saja diulang-ulang. Lalu beliau mengatakan, tidakkah kita itu tidur? Kenapa kita itu tidak tidur dalam keadaan kita bersyukur, padahal kita punya dua mata yang kita itu bisa melihatnya. Begitu juga kita itu kenapa kita itu tidur, tapi kita nggak bisa bersyukur, padahal Allah berikan kepada kita mulut yang kita itu bisa berbicara. Banyak di sana orang yang dia itu kehilangan mata, nggak bisa bicara. Maka penting sekali kita itu mengingat nikmat itu. Jadi bukan cuma dibatasi apa yang kita dapatkan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Banyak nikmat yang dia itu belum tersentuh. Bahkan kita itu terkadang lebih melupakannya daripada mengingatnya. Tapi mengingat nikmat punya tujuan, punya tujuan. Mengingat nikmat itu ada tujuannya. Yang pertama, mengingat nikmat itu menjadikan kita itu cinta sama Allah. Jadikan kita itu cinta sama Allah. Cinta itu bertingkat-tingkat dan juga bermacam-macam caranya. Di antara cara untuk kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengingat nikmatnya. Baik yang zahir maupun yang batin. Kita mengingat lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang zahir yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat. Harta benda yang kita miliki. Maupun yang batin yang kita rasakan. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Kalau kita itu mengingat ini dan kita pastikan itu nikmat dari Allah, maka di sana akan tumbuh yang namanya cinta. Karena kita itu paling mudah menyenangi, mencintai orang yang baik kepada kita. Orang yang baik pada kita. Kalau kita itu diberi seseorang duit, pasti kita akan senang. Kita langsung
syukuri, puji. Jazakumullah khairan, terima kasih, Masya Allah, kan seperti itu. Mudah jadinya. Jadi kita itu mudah untuk senang. Ketika kita itu mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus tahu dulu nikmat itu. Kita sadari nikmat itu, bahwasanya semua itu pemberian Allah. Semua itu pemberian Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena fisik kita juga. Saya dapatkan duit ini karena saya kerja, misalkan seperti itu. Ya, saya kerja. Apakah kita akan bersyukur kalau kita itu menganggap bahwasannya kita dapat itu karena kerja keras saya? Karena saya sudah banting tulang dari pagi sampai sore. Seringnya kita nggak akan bisa bersyukur. Ketika kita itu tidak bisa bersyukur, maka dia akan berubah nikmat itu, Pak. Nikmat itu akan berubah. Kalau kita mengingat nikmat itu mendatangkan cinta, berarti kalau kita itu tidak mengingat nikmat Allah, itu akan mendatangkan benci, Pak. Mendatangkan benci. Kalau kita itu dikasih orang, lalu kita itu enggak berterima kasih, langsung melengos gitu saja, Pak. Orangnya senang atau orangnya benci atau marah? Pasti marah. Ini dikasih kok nggak tahu terima kasih. Ya, dikasih tidak tahu terima kasih. Makanya setiap nikmat yang dia itu mendatangkan kebencian dari Allah, maka dia akan berubah menjadi musibah. Coba kita ingat-ingat kembali. Kalau kita itu punya nikmat, ya, kita lupa syukuri, seringnya itu akan apa? Cepat habis begitu saja. Cepat habis begitu saja. Kadang kita itu punya nikmat banyak, tiba-tiba sakit, butuh keluar duit, ya, anak kecelakaan. Seringnya seperti itu. Jadi nikmat itu jadi terasa tidak kita nikmati. Nikmat itu hanya seperti kita itu lewat saja jadinya. Makanya perlu kita itu apa? Mengingat nikmat itu. Ya. Supaya apa? Supaya Allah cinta pada kita dan kita juga bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Selanjutnya, ketika kita itu, yang kedua, ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita itu tambah rendah diri, tahu posisi, Pak. Kita nggak melunjak.
sama Allah. Karena kita tahu diri siapa yang memberikan nikmat kepada kita itu. Ya. Cobalah ketika kita lihat apa ucapannya Nabi Sulaiman. Ketika dia itu dipuji oleh Ratu Saba, negeri Saba. Ketika Ratu negeri Saba itu datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, terpukau dengan kerajaannya Nabi Sulaiman yang sangat megah, kekayaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Apa yang saya miliki ini, kerajaan yang mewah, kekayaan yang luar biasa ini, itu semuanya adalah karunia dari Rabbku. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, oh ini hasil kerja kerasku, ini adalah jerih payahku, aku sudah banting tulang dari pagi sampai sore bertahun-tahun, ini hasilnya. Rumah megah, mobil, sepeda motor. Jadi ini sangat berbeda sekali. Kalau kita itu mengingat nikmat, menjadikan kita tahu diri. Oh, nikmat kita ini bukan karena kita. Itu semuanya karena karunia Allah. Kalau Allah nggak karuniakan kepada kita, nggak akan dapat kita. Mau kita itu kerja keras, banting tulang, bagaimanapun, sampai peras keringat sekalipun, kalau Allah nggak berikan, nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Jadi menjadikan kita ini harus tahu diri. Ya. Kalau apa yang kita miliki, semuanya itu hanya karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Bukan dari diri kita. Makanya orang yang dia itu sebaliknya, Pak. Ya, orang yang sebaliknya. Orang yang dia itu nggak tahu diri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu. Dan ini sering sekali kita sering kita mungkin berada di posisi ini. Allah sebutkan ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka itu ngerti nikmat Allah. Kita ngerti, Pak, sadar. Seringnya kita itu sadar kalau itu adalah nikmat. Tapi apa? Thumma yunkirunaha. Tapi namun kemudian kita itu mengingkarinya. Kapan kita itu mengenal, mengerti itu nikmat? Tatkala kita itu sulit. Kita lagi sulit, tiba-tiba datang duit. Alhamdulillah, ya Allah, Kau beri kemudahan, kelancaran. Habis sakit, parah, sembuh. Alhamdulillah, ya Allah, beri kesehatan. Ya.
waktu sulit. Nah, namun thumma yunkirunaha. Seringnya seperti itu. Kapan? Ketika kita lapang. Ketika kita lapang. Jadi ketika kita itu lapang, kita itu dapat nikmat. Wah, ini sudah itu ya, udah ganti baru pada motornya. Iya, kemarin apa? Gajian banyak, tabungan banyak. Ya, lupa sudah. Ya. Ketika apa? Dapat kesehatan. Ya. Lupa. Digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Seringnya dipakai nyantai. Diberikan waktu longgar. Seringnya apa? Dipakai untuk yang lain. Sering kita itu tidak memanfaatkannya. Ini yang disebut dengan yungkirunaha. Ya. Para ulama menjelaskan itulah yang dimaksud dengan yungkirunaha. Kita mengingkarinya, bukan kita itu, oh ini bukan nikmat dari Allah. Enggak, Pak. Ya. Seringnya kita itu apa? Tidak mengatakan oh ini bukan nikmat Allah. Kita mengatakannya, kita tahu. Tapi seringnya kita itu, ya, ketika kita itu diberikan kemudahan, ya, apa yang Allah berikan itu seringnya apa? Sering kita nggak ingat kalau itu dari Allah. Dan ini terjadi kepada apa? Salah satu dari kaumnya Nabi Musa, Qarun. Qarun ini adalah orang yang dia itu miskin sebelumnya. Lalu Allah rubah kehidupannya menjadi orang yang paling kaya. Ternyata perubahan tersebut bukan membawa kebaikan, tapi malah membawa keburukan. Sehingga kalau dia itu ditanya, nikmat itu dari mana? Kamu kaya dari siapa? Ya. Dengan bangganya dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini ya dari apa? Dari kecerdasan saya, kepintaran saya, kerja keras saya. Sehingga apa? Dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh harta bendanya. Jadi kalau kita itu tidak mengingat nikmat yang Allah berikan, sering sekali kita akan menjadi diri kita itu takabur, nggak tahu diri. Sehingga menisbatkan apa yang Allah berikan itu kepada diri kita sendiri. Taib, yang ketiga, Pak. Tujuan dari kita itu mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu adalah tujuannya sebagaimana yang tadi sudah kita singgung sebenarnya. Yaitu apa? Banyak dan mudah untuk mensyukurinya. Jadi
kalau kita itu ya, mengingat, banyak mengingat, maka itu akan memudahkan kita untuk mensyukurinya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling sempurna dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati. Syukur dengan hati pakai apa? Dengan kita itu merasa bahwasanya setiap karunia yang Allah berikan kepada kita itu semuanya dari Allah. Itu semuanya dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu menyebut nikmat itu. Alhamdulillah dapat nikmat ini. Kita sebut nikmatnya dan kita puji yang memberi nikmat. Ini syukur dengan lisan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberikan kesembuhan. Ya. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa membuka mata. Ini syukur dengan lisan. Dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan itu adalah menggunakannya untuk ketaatan. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk ketaatan. Dan hati-hati untuk menggunakannya dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan. Jadi kalau kita itu, ini yang seringnya kita sulit, yaitu apa? Kita bersyukur dengan anggota badan. Seringnya kita itu ketika kita itu punya nikmat, ya enggak digunakan taat, ya enggak digunakan maksiat. Ya, nauzubillah kalau digunakan untuk maksiat. Tapi lebih sering terbuang untuk hal yang sia-sia, nggak ada pahalanya sama sekali. Kita foya-foyakan, kita habiskan untuk makan-makan, minum-minum, jalan-jalan. Seringnya dipakai untuk itu. Sehingga di sana tidak ada unsur ketaatan. Meskipun memang tidak menuju ke maksiat. Tapi setidaknya itu menjadi sesuatu hal yang terlarang juga. Karena tidak ada mendatangkan pahala. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan ketika nikmat itu diberikan, itu tidak didapatkan, tidak dicapai. Allah menginginkan ketika Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu dipakai untuk hal yang mendatangkan pahala. Hal yang mendatangkan pahala. Makanya Allah berikan nikmat itu tujuannya adalah untuk menopang kita supaya kita itu mau beribadah, mudah beribadah.
Kalau kita gunakan untuk selain itu, maka tujuan Allah memberi itu tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Apalagi kalau sampai diselewengkan. Kalau misalkan kita itu diberi, ini ada duit, belikan ini, misalkan belikan jajan A, kita nggak belikan jajan A. Kira-kira yang memberi itu akan marah atau enggak? Marah. Kalau Allah itu menyuruh kita memberikan nikmat kepada kita, yang mana tujuannya itu untuk membantu kita ibadah, lalu kita selewengkan, maka akan apa? Maka itu akan mendatangkan murka. Maka itu akan mendatangkan murka. Makanya syukur itu Pak ya, syukur itu tidak mudah sebenarnya. Syukur itu tidak mudah. Memang butuh proses Pak. Memang butuh proses. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Gimana orang-orang soleh, bahkan para nabi, itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya dibantu bisa untuk syukur. Di antara doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, auzi'ni. Auzi'ni itu artinya ya Allah, berikan aku taufik, berikan aku ilham, ya mudahkan aku untuk apa? Mensyukuri nikmatmu. Kalau orang yang dia itu salih, para nabi, mereka berdoa seperti ini menunjukkan perkara ini nggak gampang. Perkara ini nggak mudah. Jadi kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan gampang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala gak bantu kita, tidak berikan taufik dan ilhamnya untuk kita, sulit kita untuk apa? Bersyukur. Ya, jadi apa? Karena syukur itu pun juga apa? Perlu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Ya. Bahkan Nabi Dawud pun ya, disebutkan di dalam Al-Quran itu, Nabi Dawud ya, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Menggunakan anggota badannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah sebutkan dalam surat Saba itu, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keturunan Dawud, dan juga Dawud itu, i'malu, ya, kerja, gunakan anggota badanmu itu untuk apa? Syukra, syukur.
Bahkan didatangkan riwayat setelah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan keturunannya, disebutkan dalam suatu riwayat, lam ya'ti alaihim sa'ah min lailin aw naharin illa wa fihim musallin yusalli. Ketika Allah perintahkan seperti itu, menggunakan anggota badannya untuk bersyukur kepada Allah, tidak ada satu detik pun ataupun satu waktu pun, di waktu malam maupun di siang hari, melainkan apa? Digunakan untuk sholat. Digunakan untuk sholat. Jadi ternyata apa? Di sini itu tujuan dari pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tujuannya adalah untuk digunakan ketaatan. Bahkan Nabi kita pun juga mencontohkan demikian. Nabi kita itu mencontohkan demikian. Beliau itu sholat malam, ya, sampai kedua kakinya, telapak kakinya itu pecah-pecah. Karena apa? Karena saking lamanya berdiri. Maka ketika itu apa? Ditanya oleh istrinya Aisyah, lima tasna' hadza? Kenapa melakukan ini? Ya Rasulullah, kenapa sampai melakukan ini? Aisyah sampai mengatakan, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa sampai berpeluh seperti ini? Susah payah, capek-capek seperti ini. Padahal apa? Sudah ada rekomendasi dari Allah. Allah ampuni dosamu dari yang akan datang maupun yang telah lalu, ya. Sudah diampuni, dosa yang lalu diampuni, yang akan datang belum dikerjakan sudah diampuni. Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku itu senang ketika aku itu bisa menjadi hamba yang dia itu bersyukur, hamba yang bersyukur. Kalau ukuran syukurnya seperti ini saja, ya, masih dianggap oleh Rasulullah SAW itu kurang, apalagi kita. Apalagi kita. Rasulullah sudah sampai berpeluh dan seperti ini, beliau merasa ini belum sampai syukurnya. Belum seluruhnya, belum seutuhnya. Apalagi kita yang dia tuh nggak sampai ke sini. Yang kita itu belum pernah berpeluh, berpayah, bersusah payah untuk apa? Untuk ibadah. Maka di sini apa yang menjadikan kita itu semakin ternyata mengingat nikmat ini sangat penting sekali bagi kita itu. Bahwasanya kita ini banyak kurang dalam masalah bersyukur. Mengakuinya saja itu banyak kurangnya, apalagi menunaikan syukurnya. Apalagi menunaikan syukurnya.
Dan yang keempat, ya, ketika kita itu mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, menjadikan kita itu kuat dalam tauhid, Pak. Menjadikan kita itu apa? Kuat dalam tauhid. Keyakinan kita kepada Allah itu semakin kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sampai apa? Ya. Bahkan sampai apa? Ada satu surat di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai surat nikmat. Ya. Surat nikmat. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat tersebut, yaitu surat An-Nahl. Di setiap akhir ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat, Allah itu mengakhirinya dengan kata la'allakum tahtadun, supaya kalian itu mendapat petunjuk. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. La'allakum tuslimun, supaya kalian itu berserah diri. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu ingat. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu mau berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu, ya, bukan untuk hanya sekedar memberi saja, tapi Allah pengen nikmat yang Allah berikan itu kita ingat, kita syukuri, menjadikan diri kita itu lebih apa? Lebih lurus lagi hidupnya. Bukan cuma sekedar kita itu bisa hidup, atau memenuhi hasrat hidup dan gaya hidup, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu, ya, tujuannya untuk kita itu ingat, kita syukuri. Makanya sampai di akhirnya itu dikatakan liqaumi yaqilun. Allah berikan nikmat itu untuk liqaumi yaqilun, untuk kaum yang dia itu apa? Menggunakan akalnya, Pak. Sadar kalau kita itu apa? Nikmat yang kita miliki itu bukan dari diri kita. Bahkan juga di surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu juga apa? Memerinci nikmat, Pak. Baik itu nikmat dunia maupun nikmat di akhirat. Itu di surat Ar-Rahman itu. Allah Subhanahu wa taala itu memerinci nikmat apa saja yang Allah berikan di dunia dan juga nikmat Allah yang Allah berikan di akhirat. Dan di setiap pergantian ayatnya itu Allah selalu mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Itu disebut sampai apa? 31 kali. Itu diulang-ulang, Mbak, diulang-ulang. Setelah menyebutkan nikmat, Allah selalu apa? Menutupnya dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang mau didustakan? Hampir semua nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Dan kita itu tidak ada andil sedikit pun. Ya.
seakan-akan Allah itu pengen apa? Pengen memberi kepada kita. Bukankah dulu kamu itu sulit lalu Allah mudahkan? Bukankah sebelumnya kamu lapar lalu Allah kenyangkan? Bukankah Allah sebelumnya kamu itu kehausan lalu Allah berikan menghilangkan dahaganya? Jadi seakan-akan Allah itu pengen seperti itu. Ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, ya. Allah pengen mengingatkan. Sebelumnya kamu begini, Allah berikan ini. Sebelumnya kamu nggak punya ini, Allah berikan ini. Ya. Masa mau didustakan? Dalam satu riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW itu pernah keluar dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW itu membacakan surat Ar-Rahman kepada sahabatnya dari awal sampai akhir. Fasakatu. Para sahabat itu nggak ada responnya, biasa saja, diam malahan. Diam saja. Apa yang tanggapan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, laqad qara'tuha 'alal jin. Aku sudah membacakan surat ini, yaitu surat Ar-Rahman, kepada kalangan jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Responnya jin itu lebih baik daripada kalian. Sampai segitunya Rasulullah itu. Ketika dibacakan ke para sahabat nggak ada responnya, diam. Lalu Rasulullah mengatakan, menyindir mereka, saya bacakan surat ini ke jin, mereka itu punya respon. Dijawab sama mereka. Rasulullah mengabarkan, kullama ataitu ala qawlihi. Ketika aku itu sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka para jin itu mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibun falakal hamdu. Ya. Maka para jin ini mengatakan, tidak ada satupun nikmat wahai Rabb kami yang kami dustakan. Gak ada satupun nikmat yang kau berikan kami dustakan. Falakal hamdu. Ya. Segala puji bagimu. Ini responnya dari jin. Seakan-akan mereka itu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka di sini jin-jin pun mengatakan, wahai Rabb kami, tidak ada nikmat yang kami dustakan. Tidak ada nikmat yang kami dustakan. Lihat yang seperti ini. Para sahabat yang dia itu orang yang mulia sampai bisa luput dari hal yang seperti ini. Apalagi kita. Demikianlah bahwasanya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan efek kepada diri kita. Terkhusus juga memudahkan kita untuk mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.